Lanjut langsung saja materi pertama yaitu tentang konsep pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi terdiri dari dua kata, yaitu pembangunan dan ekonomi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pembangunan adalah hasil pekerjaan membangun, sedangkan ekonomi adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan pengolahan barang industri, pertanian, dan perdagangan. Pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita real penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses pembangunan yang terjadi terus-menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses pembangunan itu diharapkan adanya kenaikan pendapatan real masyarakat berlangsung untuk jangka panjang. Pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berlangsung pada setiap daerah di wilayah Indonesia harus disesuaikan dengan potensi dan prioritas yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga keseluruhan pembangunan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Materi kedua yaitu tentang permasalahan pokok pembangunan di Indonesia. Secara umum, permasalahan pokok pembangunan di Indonesia dalam konteks penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2004 hingga 2009 yaitu adanya tingginya jumlah pengangguran dan penduduk miskin, lalu rendahnya kualitas sumber daya manusia, kesenjangan pembangunan antar kelompok, wilayah, dan daerah di Indonesia. Menurunnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, rendahnya penegakan hukum dan keadilan. Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam namun memiliki keterbatasan dalam kualitas sumber daya manusia, perlu merumuskan strategi kebijakan untuk dapat mewujudkan 3 tujuan pembangunan nasional, atau yang bisa disebut dengan triple bottom line. Secara simultan, yaitu tiga tujuan pembangunan itu. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, pemerataan kesejahteraan kepada seluruh rakyat secara adil, dan terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang mencakup meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara berkelanjutan melalui penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang kompetitif. Kedua, implementasi tata ruang wilayah secara konsisten untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Ketiga, program diversifikasi pangan nasional melalui pengembangan pangan non-beras untuk meningkatkan alternatif pangan rakyat menuju swasembada pangan. Yang keempat, pengembangan industri manufaktur yang mengandung nilai tambah atau value added yang tinggi sekaligus dapat menyerap tenaga kerja serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait. Lanjut ke materi berikutnya yaitu konsep pertumbuhan ekonomi. Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jingan tahun 2003, ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Ahli-ahli ekonomi telah lama memandang beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu diantaranya ada tanah dan kekayaan alam lain. Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam setiap negara di mana pertumbuhan ekonomi baru bermula, terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor primer, yaitu sektor di mana kekayaan alam terdapat kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli, dan kekurangan pengetahuan para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern di satu pihak. Dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis barang kegiatan ekonomi di lain pihak, sehingga membatasi kemungkinan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi. Yang B, jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. Penduduk yang bertambah dapat mengatasi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi.
Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Selain itu pula, perkembangan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar yang diakibatkannya. Besarnya luas pasar tergantung pada pendapatan dan jumlah penduduk. Lalu jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. Penduduk yang bertambah dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Selain itu pula, perkembangan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar yang diakibatkannya. Besarnya luas pasar tergantung pada pendapatan dan jumlah penduduk. Akibat buruk pertambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketika jumlah penduduk tidak sebanding dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia. Ini berarti penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertambahan dan dalam tingkat produksi ataupun kalau bertambah pertambahan tersebut akan lambat sekali dan tidak mengimbangi pertambahan jumlah penduduk. Lalu barang-barang modal dan tingkat ekonomi. Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi. Barang-barang modal yang telah bertambah jumlahnya dan teknologi yang bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi. Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologinya tidak mengalami perkembangan, maka kemajuan yang akan dicapai akan jauh lebih rendah. Lanjut materi berikutnya, kebijakan optimal prioritas sektoral. Menurut Arsyad tahun 2004 berpendapat bahwa masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber-sumber daya fisik secara lokal atau secara daerah. Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah dengan mengembangkan basis ekonomi sektoral dan kesempatan kerja yang beragam. Untuk tujuan tersebut diperlukan adanya kebijakan prioritas sektoral dalam menentukan sektor-sektor yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan. Lanjut materi terakhir yaitu pengembangan sektor potensial. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mengadakan tinjauan keadaan, permasalahan, dan potensi-potensi pembangunan. Berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, sektor potensial di suatu daerah harus dikembangkan dengan seoptimal mungkin. Dalam Seorapi 2005 mengatakan bahwa sampai dengan akhir dekade 1980-an, di Indonesia terdapat 3 kelompok pemikiran dalam kaitannya dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memantapkan keberadaan sektor industri. Ketiga kelompok pemikiran tersebut yaitu yang pertama ada pengembangan sektor industri hendaknya diarahkan kepada sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Pemikiran seperti ini diwakili oleh kalangan ekonom akademis. Yang kedua, konsep 8 wahana transformasi teknologi dan industri yang pada dasarnya memprioritaskan pembangunan industri-industri hulu secara serentak. Dan yang terakhir, konsep keterkaitan antar industri khususnya keterkaitan hulu hilir. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.